Pengalaman saya waktu kuliah, begitu masuk semester 1, yang saya cari pertama adalah organisasi ekstra kampus. Teman-teman saya Kristen mencari GMKI di Protestan, mencari PMKRI yang Katolik. Yang Islam ada mencari PMI, ada yang mencari kami. Kebetulan saya mencari HMI. Karena saya dibesarkan dalam proses berorganisasi di Himpunan Mahasiswa Islam. Kenapa saya harus sampaikan ini adik-adik semua? Leadership itu adalah ilmu yang dimiliki oleh seorang mahasiswa atas dasar sebuah proses belajar kepemimpinan, dan itu didapatkan lewat organisasi. Kalian boleh kuliah IP-nya harus bagus. Harus bagus IP kalian. Tapi hati-hati kalau cuma IP yang kuat atau IP yang bagus tanpa punya kemampuan leadership yang baik. Kalian siap-siap akan menjadi orang-orang yang dipekerjakan oleh orang yang punya leadership bagus dan IP-nya juga bagus. Jadi hati-hati. Saya pernah diprotes oleh Ibu Menteri Keuangan karena ketika saya pidato di UGM, saya mengatakan bahwa IP saya tidak lebih dari 3. Tapi karyawan saya IP-nya 3,7, 3,5 atau di atas 3. Dan itu ilmunya ada di organisasi. Tapi saya minta kepada adik-adik, kuliah harus IP-nya bagus, tapi organisasi juga bagus. Yang berikut, saya diminta untuk menceritakan tentang apa yang menjadi bagian proses hidup saya dari kampung sampai sekarang, sebelum kita masuk kepada konsep revolusi industri 4.0. Adik-adik semua, saya dari Papua, ibu saya itu hanya pembantu rumah tangga. Ayah saya hanya buruh bangunan. Saya sekolah SD, setiap hari jalan kaki 4 kilo. Dan waktu itu di kampung saya tidak ada listrik. Tapi saya harus sekolah. Apa yang saya mau katakan kepada adik-adik? Adik-adik yang dari kampung-kampung, dari pedalaman, jangan merasa minder. Dan jangan merasa tidak percaya diri. Orang-orang kaya, anak menteri, anak konglomerat, anak jenderal, anak bupati, anak gubernur, belum tentu mereka lebih baik daripada saudara-saudara semua. Saya mau sampaikan itu. Kenapa? Saya punya pengalaman. Sekalipun saya hitam, tinggi badan kurang dari 170, tapi kampus tidak pernah menjamin kualitas seorang mahasiswa. Yang menjamin kualitas mahasiswa itu adalah mahasiswa itu sendiri. Adik-adik semua, silakan berkompetisi. Saya sekalipun anak orang kampung gak mau kalah dengan anak orang kaya. Saya jadi menteri pun bukan dari partai politik atau titipan dari ayah ibu atau konglomerat. Enggak. Saya fight sendiri. Dan saya melihat wajah-wajah di depan saya adalah wajah-wajah yang suatu kelak akan menjadi orang-orang yang berguna
dan akan menggantikan saya sebagai salah satu menteri di Republik Indonesia. Kenapa saya ngomong begini adik-adik? Saya sekolah di kampung. Belum ada teknologi yang sebaik kalian. Pernah tinggal di asrama mahasiswa dan pernah busung lapar karena tidak pernah dapat kiriman dari orang tua. Saya kuliah harus menjual loper koran. Saya kuliah harus menjajakan bisnis saya di sekolah. Bahkan pernah menjadi buruh bangunan. Itu saya lakukan terus menerus. Dan alhamdulillah bisa menjadi pengusaha. Saya saja yang hidupnya terbatas bisa duduk berdiri seperti ini. Apalagi adik-adik yang sudah disiapkan fasilitas oleh Universitas Brawijaya dengan baik. Saya yakin kalian akan lebih baik daripada saya. Adik-adik semua, saya datang ke sini bukan tidak mempunyai maksud. Padat agenda saya di Jakarta, tapi saya ditelepon oleh Sivitas Akademik Pimpinan Perguruan Tinggi untuk sharing dengan adik-adik. Rata-rata orang daerah, saya mau sampaikan, rata-rata orang daerah itu tidak percaya diri. Rata-rata orang daerah karena merasa dirinya, orang tuanya hanya di sawah, hanya jualan kelontongan, hanya buruh kasar, minder kepada teman-temannya yang orang tuanya punya ekonomi lebih baik. Kunci keberhasilan bagi orang daerah adalah lupakan dan abaikan semua itu. Kalian harus keluar untuk mengatakan, saya juga bisa berkompetisi dengan yang lain. Itu kata kunci.